Dewi Sri dan Sedana. Pada zaman dahulu, di tanah Jawa kekurangan bahan makanan. Kemudian Batara Guru memanggil Resi Narada untuk datang ke Kayangan Jonggring. Resi Narada ditugasi oleh Batara Guru untuk menurunkan benih padi ke tanah Jawa. Dewi Sri dan Sedana diberi tugas untuk membawa benih padi itu. Dewi Sri membawa 2 bulir padi berwarna putih dan merah. Sedangkan Sedana membawa 2 bulir padi berwarna putih dan hitam. Perjalanan mereka dari Jonggring Salaka ke tanah Jawa cukup panjang, sehingga mereka harus melewati banyak tempat yang sulit, di antaranya seperti naik gunung, turun ke jurang, dan menyeberangi sungai. Perjalanan mereka selalu dibuntuti oleh seekor babi hutan yang bernama Kolos Renggi. Dewi Sri dan Sedana menyadari akan hal itu. Mereka pun berlari agar benih padi itu tidak jatuh ke tangan Kolos Renggi. Ketika sampai di pegunungan, bulir padi yang berwarna merah yang dibawa oleh Dewi Sri terjatuh. Bulir padi itu kemudian tumbuh menjadi tanaman padi gagah, atau yang kita kenal sebagai beras merah. Dewi Sri dan Sedana pun berlari dan terus berlari. Tak henti-hentinya, Kolos Renggi pun terus mengejar mereka. Dewi Sri dan Sedana akhirnya melewati tanah yang berlumpur, sehingga ia tidak dapat berlari. Kolos Renggi terus mengejarnya, sehingga bulir padi berwarna putih yang dibawa oleh Dewi Sri terjatuh. Bulir padi itu kemudian tumbuh menjadi tanaman padi, atau yang kita kenal sebagai beras putih. Bulir padi yang dibawa oleh Sedana pun juga terjatuh di tanah berlumpur itu. Bulir padi yang berwarna hitam tumbuh menjadi tanaman padi ketan hitam, dan yang berwarna putih tumbuh menjadi padi ketan putih. Tanaman padi itu kemudian tumbuh subur dan berbuah lebat. Babi hutan Kolos Renggi terus menunggui tanaman padi itu dan memakannya. Sedana marah kepada Kolos Renggi yang selalu merusak tanaman padi itu. "Hai Kolos Renggi, padi ini aku bawa dari surga," kata Sedana. "Pergilah dari sini. Benih padi ini akan aku berikan kepada petani-petani di tanah Jawa ini." "Aku tidak peduli apa katamu. Padi ini milikku karena tumbuh dengan subur di kubanganku," kata Kolos Renggi menyeringai. Sedana dan Kolos Renggi pun kemudian berperang memperebutkan tanaman padi itu. Kolos Renggi kalah dan mati karena terkena panah sakti milik Sedana. Bangkai Kolos Renggi tadi bersuara, "Hai Dewi Sri dan Sedana, meskipun tanaman padi dari surga itu sekarang menjadi milikmu, anak keturunanku dan sekujur tubuhku akan turut makan padi. Tulang belulangku akan menjadi penyakit beleduk, buluku menjadi penyakit kering, darahku menjadi penyakit berambang, tanganku menjadi burung gelatik, dan ekorku akan menjadi seekor tikus." Sesegera mungkin Dewi Sri dan Sedana meninggalkan Kolos Renggi. Mereka melanjutkan perjalanannya dan hendak mencari orang yang akan diberi bibit padi tersebut. Tidak beberapa lama mereka berjalan, mereka pun tiba di gubuk Ki Semangke yang terletak di tengah sawah. Ki Semangke menyambut tamunya dengan ramah. "Dari mana kalian? Apakah kalian tersesat?" "Tidak, Ki Semangke. Kami tidak tersesat. Kami memang sengaja singgah ke rumahmu," jawab Sedana. Sedana kemudian memberikan benih padi kepada Ki Semangke. Seraya katanya, "Benih padi ini dari surga. Aku berikan kepadamu. Simpanlah benih padi ini baik-baik. Pada waktu musim tanam nanti, tanamlah dan sebarkanlah kepada anak cucumu." Ketika musim tanam tiba, Ki Semangke menanam padi pemberian Dewi Sri dan Sedana itu di sawahnya.
Padi itu tumbuh dengan subur dan buahnya sangat lebat. Tanaman padi itu kemudian dibawa oleh cucu Ki Semangke ke berbagai daerah di tanah Jawa, sehingga tanah Jawa sekarang tidak kekurangan makanan.